kita akan masuk ke hal yang harus kita ketahui selanjutnya, yakni terkait jenis haji. Jenis haji itu ialah metode melaksanakan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian akan diberi pilihan. Badai ngalaksanakeun mana carana haji ayat 3 opsi. Nah itu memang dari sananya, dari kanjeng nabinya sudah diberikan opsi kepada seluruh umatnya. Para sahabat pun melaksanakannya, ada yang melalui cara A, cara B, atau cara C. Tapi intinya sama. Nah kalau dalam haji dinamakan jenis haji. Hajinya mau memakai metode yang mana? Maksudnya kalau tata caranya sama, cuman metode pelaksanaannya yang berbeda. Atau yang paling utamanya itu niat di awalnya sudah berbeda. Kalau tata caranya sama, tidak ada yang beda. Nantilah untuk lebih jelasnya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, landasan jenis haji itu berdasarkan hadis dari Siti Aisyah. Kharajna ma'an Nabi ama hajatil wada. Kami keluar beserta Nabi di tahun haji wada. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan ibadah haji itu beliau setelah turun ayat walillahi ala nasi hijjul bait itu, setelah turun ayat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan haji itu hanya satu kali. Satu kali, jantan upami zaman ayeuna banyak orang yang ngebet melaksanakan haji tiap tahun berulang-ulang. Daya contohnya Nabi Muhammad ini melaksanakan hajinya cuma satu kali pasca diwajibkan dari ibadah haji. Pasca turunnya ayat walillahi ala nasi al ayat. Sebelum turun ayat itu Nabi pernah melaksanakan haji 2 kali. Jadi semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW itu pernah melaksanakan haji berapa kali? 3 kali. 2 sebelum hijrah sewaktu beliau masih di Mekah. 1 setelah hijrah, setelah turunnya ayat walillahi ala nasi pada tahun ke-7, melaksanakannya pada tahun ke-10. Jadi dari turun ayat pelaksanaan instruksi mewajibkan ibadah haji, Nabi itu menunggu sekitar 3 tahun, tidak langsung melaksanakan karena belum istitoah ya. Karena kondisi saat itu belum kondusif antara penduduk Madinah dan penduduk kota Mekah. Istitoah. Jadi jangan memaksakan. Kalau tidak istitoah, Nabi pun tidak memaksakan karena keselamatan itu menjadi prioritas gitu. Jadi Nabi itu melaksanakan ibadah hajinya itu 1 kali, dan yang 1 kali itu menjadi pamungkas, disebut haji wada, haji perpisahan dengan Nabi. Pada saat itu Nabi Muhammad membawa puluhan ribu para sahabat. Jadi jenis haji itu ada 3. Yang pertama adalah haji ifrad. Apa haji ifrad? Bapak Ibu sekalian harus tahu, jangan sampai ada jamaah yang tidak ikut manasik. Jadi pabaliut haji ifrad, haji tamatu, haji qiran. Istilah-istilah dalam perhajian itu suka keliru. Naon napar awal, apa napar sani, naon tahallul. Harus tahu gitunya. Karena itulah kalau belajar manasik itu harus tahu. Nanti kalau salah kata izin, oh berarti ketinggalin sebetulnya ilmu manasik segitu. Karena memang ini sangat urgen, sangat penting ya. Yang pertama adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu sanes nami jalmi, bukan nama orang, tapi nama jenis, nama metode. Haji ifrad itu ialah pertama orang datang ke sana itu untuk melaksanakan ibadah haji saja, dan kemudian setelah hajinya selesai baru melaksanakan umroh, atau tidak melaksanakan umroh sama sekali, kayak itu dengan haji unggul boleh. Intinya orang yang datang ke sana niat pertama pas di mikot, berniat melaksanakan ibadah teh untuk haji saja, maka itu haji ifrad namanya. Sampai sini paham teh? Jadi niatnya ngahaja, bandingkan haji. Adapun setelah selesai haji, badai umroh, badai hente, itu selanjutnya nggak apa-apa. Next, itu bukan urusan. Tapi yang jadi urusan itu pas datang pertama ke sana, niatnya mau apa? Mau melaksanakan ibadah haji. Oh, berarti haji ifrad namanya.
Nah, haji ifrad ini menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Thawr, Imam Al-Auza'i, kemudian menurut Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu adalah menurut beliau-beliau adalah haji yang paling utama. Karena menurut beliau-beliau, pertama haji ifrad itu ialah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sewaktu haji wada. Haji wada itu Kanjeng Rasul memakai metode, memakai jenis haji ifrad. Dalam hadis tadi, wahalla Rasulullahi bil haji. Haji saja, baru setelah selesai haji melaksanakan umrah. Gitu ya. Nah, ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian 3 sahabat, maksudnya 3 sahabat yang menjadi khalifah, Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali, gitu. Dan masih banyak lagi berpendapat bahwa haji ifrad adalah haji yang paling utama. Di samping karena memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menurut beliau-beliau ibadah haji memakai cara ifrad juga ialah ibadah yang memang tantangannya luar biasa. Tantangannya paling berat. Tantangannya paling berat dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya jenis haji yang kedua ialah haji qiron. Haji qiron. Arti qiron itu campur, mencampurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu qiron. Koronan, ya, nyampurkeun. Dalam pelaksanaan ibadah haji, yang dimaksud dengan haji qiron ialah seseorang datang ke sana berniat melaksanakan ibadah haji plus umroh. 1 kali perbuatan, 2 kali niat. Peribahasa Sunda apa? Karau, kapang, ku. Kalau peribahasa bahasa Indonesia, sambil menyelam, minum air. Jadi 1 pekerjaan, tapi 2 maksud sudah terlaksanakan. Datang ke sana, Bapak Ibu sekalian berniat haji. Nawaitul hajja wal umrota. Saya berniat haji dan umroh. Ya? Nah, itu niat haji qiron, 2 niat ya. Akan tetapi pelaksanaan mah tetap hiji. Untuk tawaf 2 kali, tawaf kamu haji heula. Beres tawaf kamu haji, balik ka deui tawaf deui 7 kali, tawaf kayak umroh. Beres kita terus sa'i kamu haji heula tuh. Tapi diberesan tawaf langsung sa'i, terus tawaf langsung sa'i, tawaf deui, kemudian sa'i deui. Anu pertama mah kamu hajina, ieu umrohna. Pekerjaannya 1 kali. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian mempunyai 2 pahala. Pahalanya apa? Pahala haji, pahala umroh. 1 pekerjaan, 2 maksud sudah tercapai. Itu namanya haji qiron. Karena yang menentukan itu di niat awal. Pas kita berada di mikot, nanti di rukun haji dijelaskan. Rukun haji yang pertama apa? Kemudian di wajib haji yang pertama apa? Yakni terkait niat ini. Kita dihukumi haji ifrad atau haji qiron atau haji selanjutnya nanti itu tergantung dari niat awal kita pas datang ke sana, bukan niat awal dari Indonesia. Karena berbeda arti niat menurut bahasa Indonesia dan niat menurut bahasa Arab. Kalau niat dalam bahasa Indonesia apa? Niat artinya keinginan seseorang atau maksud seseorang, kan gitu. Bisa video kayaknya di Indonesia, abdi mah bade anu terus niat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, niat itu ialah qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Artinya Bapak Ibu sekalian mempunyai suatu maksud dan dibarengi dengan memulai pekerjaan itu, baru itu niat. Paham sampai sini? Jadi niat dalam bahasa Indonesia mah yang penting ngamaksud dua lah, eta niat. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan niat, itu namanya ngajam terencana, plan. Nanti saya mau kesini, mau kesini. Kata bahasa Indonesia mah niat. Kalau bahasa Arab namanya azam, masih mengajam, masih berencana, plan, gitu. Kalau niat mah dalam bahasa Arab atau menurut syariat atau menurut syarah ialah qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Bapak Ibu sekalian mempunyai suatu maksud, sambil si maksud itu dimulai pekerjaannya, itulah niat. Makanya niat sholat di mana?
Dina takbiratul ihram, karena awal perbuatan untuk sholat mana? Takbiratul ihram. Allah. Maka pas bibir nyebatkeun Allah teh hate urang niat abdi sholat Allah. Matak sok dalami Allah teh Allah. Mari dina hate teh urang teh nyarios niat abdi sholat lohor 4 rakaat madep ke kiblat karena Allah taala, bar beres. Kan tempat niat di mana? Dina hate. Nah, sok aya usolli kan tuh. Usolli mah itu bukan niat, tapi persiapan niat. Ngecek. Jadi kalau kita menembak seprofesional apapun tetap kena dikeceknya Pak Sutarman ya. Harus dikecek. Teu tiasa spontan dar. Itu tidak presisi, tidak akurat. Kudu dikecek. Usolli teh ngecek persiapan. Sebab manusia mah lamun tidak diingatkan, dipersiapkan sok lupa. Kadang-kadang sok pahili kita sholat naon rakaat sabaraha hiji sok pahili. Nah, dikecek, dipersiapkan. Usolli, saya sholat fardhu duhri, oh sholat fardu lohor 4 rakaatin 4 rakaat gitu. Jadi persiapan hukum ya mah. Makanya hukumnya sunat. Maka jangan jangan berselisih kusabab palembah usolli nu ieu asok usolli nu ieu ngateuneunakeun usolli ribut. Percuma ributkeun naon, yang diributkan hal yang tidak penting dapat kerjaan yang sunat. Artinya yang melaksanakan usolli juga mengucapkan usolli hanya menganggap itu sunat, bukan pekerjaan wajib. Abdi sunat makan biasa saja gitu. Kemudian anu nyaramna oke terpenting oke sarua gitu. Jadi tidak usah berselisih, ya pakai usolli, pakai enggak apa-apa. Karena yang wajib mah, yang harus mah ialah apanya? Niatnya itu, bukan usolli ya, tapi di dalam hati niatnya. Niat bisa pakai bahasa Arab kembali, dina hate usolli fardhu duhri. Bisa pakai bahasa Sunda, bisa pakai bahasa Indonesia. Saya berniat sholat duhur. Dina hate pas takbiratul ihram, mulut takbiratul ihram Allah. Dina hate ucapkan itu namanya niat. Qasdul fi'li muqtaran bi fi'li. Begitupun dengan pelaksanaan ibadah haji. Nanti dijelaskan lebih lanjut terkait niat ihram itu. Nah, kembali ke poin pembahasan yang kedua adalah haji kiron. Haji kiron itu melaksanakan ibadah haji plus umroh dalam satu pekerjaan. Nah, menurut Imam Hanafi, kemudian menurut Imam Ishaq, Imam Al-Muzdi, Imam Ibnu Mundir berpendapat bahwa haji kiron ini adalah haji yang lebih utama, lebih baik. Karena apa? Karena tentu saja kesempurnaan ada di sini. Artinya satu pekerjaan, tapi satu pekerjaan, tapi dua makna adalah dua. Haji umroh jadi dua anak kalaksanakeun ku satu pekerjaan, maka lebih baik ini gitu. Menurut beliau jangan heran jika para ulama itu berbeda pendapat padahal sumbernya sama tapi pendapatnya jadi beda karena memang dari para sahabatnya berbeda. Ada hadis yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu haji ifrad. Ada hadis yang menyatakan yang dilakukan oleh Nabi itu haji tamattu. Ada yang menyatakan bahwa hadis lain justru Nabi itu melaksanakan haji kiron. Jadi semua pada mengklaim. Nu mana atuh urang? Saleh lagi sami. Tinggal kita mau melaksanakan yang mana, itu saja itu yang lebih utama untuk kita. Karena tentu saja keutamaan itu tergantung dari apa yang kita rasakan. Situasi dan kondisi yang lain itu berbeda dengan kondisi kita. Mungkin bagi orang lain ini lebih utama, tapi bagi diri kita tidak. Mungkin ini lebih baik untuk kita, bagi yang lain tidak. Maka afdholiyah itu berada di sana sebetulnya. Tong parebut masalah afdol waktu, karena masalah waktu mah sikon, situasi dan kondisi situasional. Buat apa kita mengejar waktu afdol tapi kita melaksanakan hal-hal yang dilarang dan membahayakan nyawa kita sendiri, akhirnya menjadi tidak afdol. Lebih baik kita melaksanakan sebuah pekerjaan, sebuah ibadah walaupun tidak afdol secara tekstual,
tapi secara konteksnya, secara maknawinya justru afdol untuk kita. Nantilah banyak dalam praktek haji nanti diterangkan dalam manasik haji selanjutnya hal-hal apa yang harus kita laksanakan, karena tentu saja ada idealisme, ada realita. Kalau idealisme tentu saja kita ingin mengikuti pelaksanaan ibadah haji ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Hudu anni manasikakum, kata Rasulnya, maka laksanakan ibadah haji teh seperti apa yang aku laksanakan, kata Nabi. Sehingga semua orang mengejar afdoliyah dan hal-hal yang sunat yang dilakukan oleh Rasul, padahal tidak realistis jika dilaksanakan saat ini atau tidak memungkinkan untuk kita. Nah, banyak nanti diterangkan, termasuk penjadwalan tawaf dijadwal, melontar melendogan jumroh dijadwal, mabit dijadwal, wukuf oke dijadwal kedatangan teh, karena keterbatasan waktu, tempat, sarana, petugas gitu ya. Ini berdampak pada penjadwalan jemaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ketiga ada haji tamattu. Tamattu itu artinya bergembira, bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang? Sebab dengan memakai cara ini mah orang teh mempunyai keleluasaan yang waktu yang luas lah, keleluasaan dalam beraktivitas, keleluasaan dalam melaksanakan praktek-praktek manasik, baik itu haji atau umroh. Maka disebut haji tamattu, tenang, ya, bersenang-senang. Nah, haji tamattu itu ialah pertama orang melaksanakan ibadah umroh dulu. Setelah prosesi umroh selesai, baru menunggu waktu haji dan melaksanakan ibadah haji. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pas datang ke sana, jika mengambil haji tamattu, maka yang dilakukan umroh heula eta teh. Anu itu tamattu. Gitu. Jadi berbeda dengan haji ifrad dan haji qiran. Kalau haji qiran tentu saja dia tidak perlu untuk melaksanakan umroh lagi karena satu praktek ibadah haji di dalamnya sudah plus umroh. Tapi kalau haji tamattu, maka dia akan melaksanakan ibadah umroh dulu. Setelah selesai ibadah umroh, maka dia menunggu waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai waktu kedatangan ibadah haji, baru melaksanakan ibadah haji. Nah, ada sebagian riwayat juga Rasulullah SAW mengerjakan haji ini, haji tamattu di haji wada itu. Haji wada, tapi para sahabat berbeda pendapat terkait Rasul memakai haji mana, apakah ifrad, tamattu atau qiran. Semuanya sahih masalahnya, semuanya sahih. Makanya ada ulama yang membuat bahwa haji tamattu adalah haji yang paling baik, yang paling afdol. Salah satunya Imam Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i serta beberapa sahabat menyatakan haji tamattu itu yang paling utama dilaksanakan karena leluasa dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ketiga jenis haji ini ada dua yang mempunyai konsekuensi. Artinya ada kewajiban lain yang mengharuskan tatkala seseorang mengambil jenis haji ini. Yang pertama ialah haji qiran. Kalau haji qiran, Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah haji plus umroh, maka tentu Bapak Ibu sekalian berkewajiban untuk membayar dam, menyembelih hewan, seukuran hewan kurban. Begitupun dengan haji tamattu. Orang yang melaksanakan haji tamattu, maka tentu saja ia berkewajiban untuk membayar dam. Nah, kalau haji ifrad enggak. Kenapa enggak? Karena tentu saja haji ifrad itu haji yang tadi teh sulit teh. Sehingga dengan kesulitannya tidak membuat orang yang melaksanakannya berkewajiban membayar dam. Jangan berurutan. Sumi kali itu teh kudu ngelaksanakan haji heula. Terus beres haji namanya umroh, teu bayar dam. Tapi jika Bapak Ibu sekalian datang ke sana melaksanakan haji qiran atau haji tamattu, maka berkonsekuensi membayar dam.
Kenapa? Karena tentu saja ada kompensasi yang harus dibayar dari kesenangan, keleluasaan. Kan haji kiron dan haji tamattu leluasa. Haji kiron satu perbuatan, dua pekerjaan selesai. Haji tamattu berurutan, yang enteng dulu, baru nanti yang gampang, malapah gedang. Nah, berkewajiban untuk membayar. Nah, biasanya KBH An-Nur itu dan mayoritas 99% jemaah haji Indonesia itu mengambil metode atau jenis haji tamattu. 99% mengambil jenis haji tamattu. Mengapa demikian? Tentu saja melihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi dari mulai waktu sampai kesiapan fisik kita. Karena baik ifrad atau kiron itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensi utamanya apa? Tadi dalam hadis ini. Nah, fa'amma man ahalla bi umratin fahalla. Ini kalau kita melaksanakan ihramnya untuk umroh, berarti apa namanya? Kita melaksanakan ihram untuk umroh, berarti apa namanya? Haji apa? Haji tamattu. Kan kita umroh dulu. Nah, fahala maka tahallul. Artinya datang ke sana, kemudian tawaf, sa'i, beres, tahallul. Bebas. Berarti ihramnya hanya sebentar. Akan tetapi wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'al hajja wal umrata falam yahillu hatta kana yauman nahri. Jika hajinya itu haji apa ini? Haji saja ifrad aw jama'al hajja wal umrata, atau mengumpulkan haji dan umroh. Haji apa? Tamattu kiron. Falam yahillu, maka dilarang atau jangan dulu tahallul. Jadi pakai ihram terus berarti. Iya. Jadi dari mulai kedatangan Bapak Ibu sekalian itu berada dalam keadaan ihram sampai selesai prosesi. Sampai selesai prosesi harus melaksanakan ihram. Jadi itu konsekuensinya. Nah, dari konsekuensi itu maka jemaah haji Indonesia mayoritas memakai haji tamattu. Karena apa? Karena bisa tahallul, leluasa. Jadi paling memakai kain ihramnya untuk umroh paling 1 hari. 1 hari gitu full. Berangkat misalkan dari Madinah atau berangkat dari Indonesia ke sana. Kalau gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Mekah, ke Jeddah dulu, dari Jeddah langsung ke Mekah, langsung melaksanakan ibadah umroh. Selesai umroh beres, tahallul, memakai baju bebas lagi, bergaul lagi. Tapi kalau hajinya haji ifrad dan kiron, dari mulai kedatangan dia sudah ihram dan dia bisa untuk melepaskan kain ihram atau terbebas dari keharaman untuk orang yang ihram setelah proses hajinya selesai seluruhnya, berarti pada hari nahar, minimal hari nahar. Maksimalnya kapan? Maksimal upami satos tahallul akbar. Tahallul nanti ada 2, yakni setelah sa'i kemudian tahallul akbar. No, jadi bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Karena tadi saja untuk diambil simpelnya saja pelaksanaan ibadah haji berapa hari? 5 hari. Itu dari tanggal 9. Sedangkan kedatangan jemaah itu tidak mungkin tanggal 8, tanggal 7 ke sana teh, ke Saudi teh. Kloter terakhir, paling akhir kloter dari Indonesia teh itu teh 9 atau 8 hari sebelum tanggal 9. Jadi 1 minggu lebih sebelum hajian, karena pas datang ke sana itu langsung ibadah haji, tapi harus beradaptasi cuaca, beradaptasi lingkungan. Wah, segala adaptasi itu langsung hajian. Nah, orang yang melaksanakan haji ifrad dan kiron dari mulai kedatangan dia ke kota Mekah,
dia sudah berniat ihram. Otomatis selama menunggu fase ibadah haji untuk tanggal 9 di Arafah wukuf, berarti 1 minggu sebelum itu dia sudah memakai kain ihram biasa. Janten barabe sangat terbebani. Ditambah lagi setelah pelaksanaan, berarti plus tanggal 9, 10, 11, 12, 13 tambah 5 hari. Berarti kurang lebih 2 mingguan lah Bapak Ibu sekalian berihram nanti. Nah, dikarenakan itu memang sulit, maka mayoritas jamaah haji Indonesia itu melaksanakan haji tamattu, terutama bagi para jamaah haji anu memang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dan anu 1% mah eta mah orang yang memang pernah atau penasaran sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji, penasaran gitu. Cenah haji ibro teh hese kayak halaman. Atau tadinya ada jamaah yang berniat ngirit menghindari dam. Abdi mah bade ngirit moal mayar dam bade melaksanakan haji ifrad. Ternyata karena memang waktu ihramnya lebih lama dan manusia itu yang namanya tempat salah dan lupa, sok nyeun kasalahan, sok nyeun dosa di waktu yang lama eta ketegian. Maka akhirnya burudul tadina hoyong ngirit alim mencit domba hiji gitunya, akhirnya udah mencit 5 genep karena banyak pelanggaran gitunya gitu. Itu banyak yang terjadi. Jadi intinya orang yang mau melaksanakan haji ifrad itu harus betul-betul siap mental, harus betul-betul terbiasa dengan cuaca, terbiasa dengan keadaan. Anu jalmi anu haredangan, jalmi anu eta mah moal kiat. Apalagi dengan kondisi orang seperti itu, banyak seperti itu. Dengan kondisi kita terbatas hanya memakai pakaian 2 helai. Memakai pakaian 2 helai itu bebas. Padahal di Indonesia masih kita bebas satunya, nggak mau sepak, nggak mau kaos, nggak mau dasi, nggak mau topi. Gaya gitu ya. Hari ihram makan tidak bebas. Kau mau pamoget mah? Pamoget mah Bapak Ibu sekalian, upami ungah bobo pasti hirup. Nah udah hirup teh duka, mau ungah pasti hirup. Dah hoyong kehampangan pasti hirup ungah bobo teh. Hari bagi anu ihram, pantu kayaknya disemak-semak acar. Wah kataring ngaliu ungah bobo teh ganti Arafah teh, garanti teh marancur. Kabayang tuh. Dan itu harus dilakukan misalkan selama 2 minggu, kan sangat berat kayak nggak mau sesengitan. Pamukan tidak terbiasa kalau laki-laki mah upami kamana-mana teh nyakuan sisir teh geningan sekelowis kayak geningan lewis di itu makan boro-boro nyisirat mah teh kengeng nyisirat teh ukom upami ragrang mah kedadam teh kan sesengitan dam nanti ada sabun, ada odol yang tanpa ada pewanginya itu para ruku. Orangnya upami di Indonesia nganggo sabun buat kulitnya kan anu teu segitu geuningan. Naon namina teh? Kan teu enak asa teu ibang. Keluar dari kamar mandi mau pakai sabun yang tidak ada pewanginya kan asa teu ibang, asa teu para ruku. Tah kitu kayak ihram. Beli kepada Jogja maka sadinten atau labi-labi di Indonesia Bapak Ibu sekalian berperilaku hidup seperti orang ihram. Bagaimana rasanya? Bari cari kita tidak berkegiatan. Kok malah berkegiatan seperti di Arab Saudi melaksanakan ibadah haji? Wah, Masya Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Disitulah faktor mental harus dipersiapkan. Tidak cukup hanya mengisi keilmuan haji saja, mentalnya juga harus dipersiapkan.